edukasi terlalu tinggi, itu salah. Maka payah edukasi purno. Orangnya dia terjebak musidal amru ila ghairi ahli. Yang memilih tidak layak untuk dipilih, yang dipilih tidak layak untuk dipilih, yang memilih juga tidak layak untuk memilih. Manduan atau purno. Bukan ngerong juga nano bikin. So yang pilih DJ, pokoknya dipilih. Yang tu milih so DJ, pokoknya dimilih. Gimana cara pilih home pokoknya top. Top long. Top long. Tak boleh itu. Maka dalam Islam buat syarat-syarat. Pokoknya jangan sampai usidal amru ila ghairi ahli. Jangan serahkan urusan kepada yang bukan ahli. Salah satu dosa demokrasi kita kebablasan, menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, melibatkan umat dalam politik tanpa ada edukasi dan bimbingan. Itu berbahaya akibatnya. Nyok yang dengan rasakan reo. Putar mengeluh memang butuh salah. Tidak salah rawat tu. Dia mengeluh kaji terima juga deh. Menyonyan tanya kaji bergaji lagi yang nasib. Kadang baru mengubah nasib, ubah diri dia berkata. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau anda ingin maju, buat diri layak untuk maju. Kalau anda ingin sejahtera, buat kepribadian yang layak untuk sejahtera. Sikap perilaku yang layak untuk sejahtera. Karena gejuk bajai ke kitanya lagi ukuran tubuh roh dia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan yang telah terdaftar sungguh sudah sangat banyak. Ini sebagai bukti bahwa sebagai bukti bahwa tema yang kita usung malam ini sungguh sangat menarik. Bagi penanya yang ingin bertanya silahkan mendaftarkan dulu dan siapkan pertanyaan yang singkat, padat dan jelas tanpa menyinggung perasaan pihak manapun. Berikutnya dilanjutkan untuk penanya yang ketujuh dari Ketua Advokat. Silahkan bertanya tanpa mukaddimah dan penghormatan ya Pak. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tu, dan teman yang wajud. Mungkin di antara beberapa pertanyaan, kalau memilih kulan natu singgung baca buno, walaupun hanya tak detail, persoalan riba. Jadi mengingat masalah ribanya, kita kaji dalam hadis luar biasa, bahkan sangat mengerikan bagi luntuan. Dosanya malah paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dalam riwayat sebuah hadis. Itu yang luntuan hormati serta rekan-rekan yang lain. Jadi kira persoalan yang serius. Kita hidup di zaman globalisasi ekonomi. Mungkin hadis keluar sekitar 1000 per tahun yang kau ikut. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali juga menjelaskan sekitar 200 sampai 300 tahun kemudian. Yang perlu kita pahami bersama, perbankan modernnya lahir tahun 18, mungkin sekitar 7 le atau 8 le lagi nyala. Ya. Jadi riba ini mulai muncul dalam sektor perbankan kita dan dalam sektor kehidupan kita yang modern bertransaksi dengan menggunakan bank. Urusnya dalam aplikasi HP, karena aplikasi online kita bertransaksi. Dan di sana katanya menyentuh sendi-sendi riba. Yang maaf cuy. Jadi yang dia ke pertanyaan lo, selamanya mungkin para ulama, para pengamat LKS, lembaga transaksi keuangan membahas masalah riba dan ditanya karena LSI. Tetapi kiban solusi untuk atasinya tuh. Ya kan, sementara kehidupan kita bernaung dalam kehidupan yang penuh dengan ribanya. Apakah semata-mata misalnya dengan mengakali akad? Ya, yang lelungkalan pola mengatasi riba lebih cenderung kepada mengakali akad, seolah-olah dengan akad bahwa belum menghutang 100 juta.
Wate lu bayar 150 juta dari awal lu pegang lu mau utang 150 juta. Itu kan mengakali akad. Ini yang terjadi di perbankan kita. Kemudian para tokoh dan juga pemangku kepentingan golom lun temeng yang membahas secara substansi tentang produk perbankan yang modern yang sering kita pakai sehari-hari. Ke kartu kredit, ke pinjaman, ke tabungan, ke falas dan sebagainya yang mengatasi riba ini secara detail dan bakiban. Mohon penjelasan dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak banyak wajib. Silakan ditanggapi langsung oleh Ayah. Pertama, persoalan perbankan transaksi jih kenabo jahai. Cuman yang dipersoalkan transaksi pinjam meminjam tang kredit. Yahinan yang terjadi riba nah yang pegot syariah. Tetapi yang perlu ditepu pertama sistem perbankannya memang kan dibangun oleh orang Islam. Nah, tetapi orangnya berusaha untuk mensyariahkan perbankan. Untuk Aceh sendiri hanya pernah terlibat ulama kultural di dalam membahas sistem syariat bang. Nah, belum pernah terjadi. Hasil pembahasan mungkin dari pusat dibawa ke sini. Di sini ulama tidak tahu dalam anatomi perbankan syariah. Jadi urungnya hanya tepu bentuk transaksi, hanya mungkin ditetapkan hukum halal haram. Itu tidak boleh. Hukmu alaisi faraon anda sore. Harus lakukan kajian dulu, observasi, macam-macam, baru ditetapkan hukum. Jangan pernah. Yang kedua kan cuma persoalan akali. Nah memang yang diakali halal. Nah akali haram. Nyampi beda giban bentuk akali lo. Hanjit tahu ko asal ke akali haraman tu mana ti? Jadi kena hilang. Itu butuh juga langsung membahas kasus, bentuk kasus. Tetapi dia yang ada depurnya ada dua hal di Aceh. Pertama, na keluhan kurang kemudahan di dalam bertransaksi dengan bank syariah. Fasilitas mempermudahnya keseriusan bank syariah dengan BI supaya dipermudah baik jaga kendala orang lain. Yang kedua, konsep syariah tetapi hanaruh syariah. Konsepnya dia mau cari rumusan syariah tetapi hanya untung saja, tidak mau rugi. Syariah ada untung tu, rugi mana? Dia dia berdua laba kan? Nya berdua laba, iwaknya berdua rugi mana? Sebab bab berdua laba, ate rugi berdua hiji. Nyokan ate laba dua, ate rugi katiro. Itu tidak bersyariah juga. Tapi saya tak tahu kenapa seperti itu. Jadi nyolong lelaki hanjir lu ya poni sile. Karena pakai lu hanya lakukan kajian sendiri. Cuma lu dengar dengan keluhan, cuma lu dengar dengan. Ini ni cok mudua laba, tapi dalam syariat lu mudua laba dan mudua rugo je. Wate rugo pitun sama-sama, wate laba api, laba sama-sama. Tapi hanjir mudua laba tiro rugo tiro je. Yang benar. Tapi yang lu haikap. Maka ada orang tanya hantu jawab, pakai lu hanya lakukan kajian. Maka saya tidak berani memponis itu sudah benar-benar sesuai, artinya match dengan rumusan syariah. Baik sampai untuk minta laba boleh syariah. Tapi menyebut-betul syariah tidak apa-apa. Yang penting bukan namanya, isinya. 6 berapa je. Artinya minyak onta tidak apa-apa, tetap halal walaupun ditulis minyak babi. Untuk apa minyak babi ditulis dengan minyak onta? Tetap haram. Ini umbu tapi dia boleh minyak onta. Tidak haram ini. Tidak bukan di namanya, tapi di isinya. Itu paling penting.
Halo, tes 1. Baik, kita lanjut untuk penanya yang ke-8 dari Walid Menasah Payah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah dan gure-gure kamu yang lain berbicara tentang suap menyuap, nyo mandum gedanya urang Aceh kata 20 hari dengan bukti bahwa tidak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau tak som-som. Pertanyaan dari Lun mungkin mewakili daripada rakan-rakan yang lain, bagaimana trik atau cara yang jitu ayah kamu yang telah atau sedang melakukan praktek suap menyuap mupiuh laju, karena yang kali dah dengar tidak ada puas tapi han piuh. Kadang malamnya trik atau resep yang khusus dari ayah dan guru-guru yang lain yang jid ke kamojib dan segera kami sembuh daripada penyakit rohani itu. Itu saja ayah yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh segera. Nah, cara belum. Cara belum minta peng lain tajuk itanya becok tawayan. Tajuk nak tajuk tepu yang pak bencok dah tegok cok dah prim. Saya insya-Allah menang. Ngapai lain yang langsung bagi insya-Allah. Hai hijau ini story bed tajuk dia 200 tapi ronyo mana ada di YouTube tepu nak janji tepu. Pak terkah story bed. InsyaAllah beliau tak. Namanya yang kedua, ya, itu harus komit beragama dalam kehidupan. Buat dia takut pada Allah, takut neraka, takut dosa. Makanya harus berfungsi dakwah, berfungsi majelis taklim, berfungsi pengajaran nasihat mauizah. Karena hal-halnya karena ruang kosong. Tanya hana pernah kadang-kadang berbicara halal haram dalam perpolitikan. Mesti tanya mak kamu badungku pi ana referensi pi. Munyo mantap jamun Imam Ghazali. Betul li mungkaratul masajid, mungkaratul aswaq, mungkaran. Dah mungkar-mungkar yang nak di masjid supaya dia tak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dah mungkar-mungkar yang nak di dalam tempat urang mekat-mekat. Dari kide-kide, ditulis gelis. Itanya cilis le. Padiboh kemungkaran demokrasi. Pandangan Islam. Apa dosa-dosanya? Salah satu rasuah, yang kedua ribah, yang ketiga namimah, yang keempat menghina orang, yang kelima saling mengkhianati, menguji. Nyan payah dakwah deh, payah dakwah pegah deh. Mana tak pegah? Punya keji, nyan kadang-kadang punya kit, terkena penyakit bagah, dan boleh trip. Maka fungsikan pendidikan edukasi dan etika politik. Itu salah satu prosesnya. Kalau dakwahnya berhasil, maka itu berhasil. Kalau dakwahnya gagal, maka itu gagal. Tetapi tanya tugas, sampaikan. Innama antal bala. Yang salah tanya hana tersampaikan. Berubah orang baik dan terpetunjuk, itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi mentang hai keputupat ya Abu Talib. Tapi yang tugas dah disampaikan. Nya yang salah dia hana tersampaikan. Malah tak mau iem-iemnya yang salah. Fungsikan majlis taklim. Cibahas dia. Fungsikan dunia pendidikan. Cibahas dia. Nya mau iem-iem apa ni cuma. Cuma cara Abu Bagah yang tu mencapai yang bila terkah ju pedih togok orang waktu juk pula. Compat tapri hana togok-togok. Oh nijak-nijak nantinya. InsyaAllah yang bagas. Mai tanya nyantan. Atau yang biana. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari perwakilan pengurus IPMAPA
dari saudara Wildan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wildan. Yang ulun hormati ayah, walid dan guru Bandung. Yang ingin ulun tanyakan terkait dengan pungutan liar. Getanya yang bersedia membayar pungli apakah termasuk daripada pejuang? Tiban pandangan daripada ayah. Dan yang kedua, terkait dengan jual beli, bersedia membayar lebih terhadap barang yang dibeli. Contoh ji, masa dengan tablo barangnya hanjir, contoh masa tablo minyak dengan jeragen bak SPPU jenuh dilarang secara aturan negara. Tapi dengan bersedia membayar lebih nyanjir, tiban hukum ji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama putihnya Pungutan liar. pungutan liar, pungutan yang tidak halal. Hanaha. Yang orang jo pembantu kemungkaran nanti. Yang terima ngadim yang jo baru. Kecuali mu yang hana tajo ipabe itu. Yang kata dekat dulu bala. Kenapa lah? Iya kan. Kita jo padahal dia kelawan tajo, tapi tajo sih itu haram karena itu ma'ana ala maksiatin. Menolong orang berbuat maksiat, bahwa syarikullah. Yang kedua, Pembelian minyak secara membayar lebih. bayar togok ya, bubu bayang-bayang. Lewat durayan togok di. Baik, perlu ditanggapi? Tidak ya? Oke. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Perwakilan dari Muspika, Kecamatan Tanah Luas. Dalam hal ini akan ditanyakan oleh Bapak Sekcam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Lut Bacur Ayah Manteng, karena sering terjadi di pemerintah kecamatan, yaitu tentang Pulau Tanoh, Urang Gampung, dan juga tanda tangan LPPATS, yaitu pejabat pembuat akte tanah sementara oleh Bapak Camat. Nyo Pak Camat, kalau singgung mohon izin Pak. Jadi ketika pemurah yung tanah di tingkat Tes. Kami ulangi, ketika Bapak Gesi dengan urang potano Gepublau Tanoh yang seharusnya punya tanah belang 80 juta tiama. Cuma untuk bek kenang pajak ganda ataupun pajak progresif di Pak Camat pro kedehukan tu tanda tangan bukan dengan harga 80 juta, harga belum bak pajak. Jadi nak murah bek kenang pajak ganda. Nyo oleh Bapak Camat kagak tanda tangan akte tersebut. Nyanto yang salah, pun salah di pemerintah kampung ataupun salah di pemerintah kecamatan. Nyo kalau singgung Pak Camat mohon izin Pak, nyo untuk pencerahan. Hiban cara. Mohon arahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dalam pertama ini rumusan secara umum, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kamu. Puyai pegali pemimpin wajib taat, kecuali apabila mereka perintahkan pada maksiat kepada Allah, yang melanggar syariat. Nyan hana ati, hana ta'at la ta'ata di makhlukin fi maksiatil khaliq. Dalam persoalan menghindari memberi kepada pemerintah, nyan persoalan ijtihad. Nah pendapat kalau mereka tidak amanah dan hanya mempergunakannya sesuai pada kebaikan yang sesuai dengan rumusan-rumusan yang nak agama. Artinya terjadi pengkhianatan, nyaji nak pendapat kepada hana wajib jo aja karena ndak amanah.
Kalau mereka amanah menempatkan pada yang bermanfaat, itu wajib taat. Tidak boleh manipulasi. Tapi kalau tidak amanahnya, tidak pengen urun temen. Tetapi ada juga pendapat tetap itu urusan mereka, kita wajib laksanakan. Jadinya masalah khilaf. Nah, pendapat lagi ya nih. Coba. Menyo apabila akan lelehau pergunakan tadi. Nyantai lah menyoba gayu. Yang gak ada pun badoi mencerkan kan. Tapi kalau amanah tidak boleh, wajib, karena itu kemaslahatan umat. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari ya, silakan ditanggapi Pak Camat. Mohon maaf. Tapi dipegat berapa juta. Di kecil, kita pun tahunnya pulau 10 juta. Tetapi kebawa jemaat pulau Kita pulau. Kalau saya pulau saya urut pulau 2 menolak si B atau dosa bangki atau dosa don. Oke. Munyo semua inyan dosa. Pertama dosa urun temen. Kalian dosa urun dukung urun temen. Punya urut hana tipu yang urut kenang peng hana dosa. Dia pura-pura ada tipu. Ya seperti. Baik, ada pertanyaan dari Ketua Hatar Aceh Utara. Silahkan Tunku Firman bergabung. Ini perwakilan sebagai Ketua Hatar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang kami hormati dan padum gure-gure luntuan. Jadi ayah langsung menteng bahwa katanya terutama terkait 2020 akan pemilihan pemimpin dari tingkat kabupaten sampai nasional, presiden kemudian caleg. Jadi yang menjadi masalah dari tahun ke tahun bahwa calon pemimpin katanya bukan orang yang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Baik jauh tak pegah di tingkat kampung, urung-urung careng le hanggetim biat ke calon besi. Maka maju tu urung-urung yang tidak mengerti ilmu pemerintahan dan juga mereka tidak paham ilmu syariat. Maka akibatnya kampung menjadi releh. Pulau tingkat kabupaten dengan modal napeng, modal terkenal, maka urung lomba-lombanya adalah masalah reng-reng. Jadi untuk agar pemimpin getanya memang orang-orang yang mampu secara ilmu pemerintahan dan juga mereka paham syariat. Nyo kiban konsep ayah kebetulan yang hadir uronyo yang lunggalan na tokoh-tokoh kecamatan Tanah Luas dan juga na tokoh dari kabupaten. Jadi nyo sangat pantas halung tanya sehingga nanggro Aceh nyo ada ikun bumogah tanah luasnya ayah kenan menteng bumogah. Ada urang tanah luas pi merumpuk gah. Nyo gah karabih tapi nanggro tanyo lagi nyo. Jadi konsep di ayah kiban cara konsep dari tingkat kampung sampai seterusnya nyo pemimpinnya disiapkan. Sehingga ada gesi pun memang urang yang disiapkan oleh tokoh-tokohnya untuk menjadi calon gesi. Jadi ini mentang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pegah mangat, tak bubuk ya. Pertama, tanya udah depunya tanya di era demokrasi. Demokrasi yang memang terlalu luas. Rumecok varian demokrasi yang melibatkan semuanya. Sebenarnya demokrasinya letak varian. Umat Islam belum mampu memilih varian yang sesuai dengan rumusan syariat. Hanya mampu melahirkan varian demokrasi. Yang kebablasan asal demokrasi alih puhom itu dah memuawa itu.
Udah kerungkung genang 7 nama hompung. Yang akibat salah di dalam cara berdemokrasi karena tidak siap. Maka dalam halnya persoalan kalau Anda ingin memperbaiki, harus bangun arus perbaikan lebih kuat daripada arus buruk. Yang sebenarnya yang baik itu harus kuat arusnya, harus ada arusnya. Karena yang namanya demokrasi juga perpolitikan itu sebuah permainan. Tidak bisa main-main. Kalau tidak bisa menggulung akan digulung. Maka kalau yang baik lebih lemah, dia akan digulung oleh yang buruk yang lebih kuat. Maka dalam halnya orangnya perlu umat beri kesadaran, umat edukasi. Tengok tengkungnya dan temannya tengok bersyariat. Tak pernah ada kita berbicara kepada majlis kita tentang etika berdemokrasi. Hana pernah pakai. Itanya pihana ada gaji dengan dua tu. Iulah impitan itanya pihana. Dan hana mecih ya pegahatannya bekerja ke calon dari ke kandidat. Karena memperbaiki amar ma'ruf nahi munkar tentang itu kewajiban atas semua mukallaf. Bukan cuma di atas kontestan. Wajib. Tidak berbicara partai. Partai ini partai itu bukan. Penuh etika berpenting. Ron lagi nyo yang butuh lagi nyo caraji. Silakan tanya berdemokrasi tapi jaga selalu di dalam sikap adil, tidak ada yang menzalimi, selalu di dalam kebaikan dan selalu menjaga keselamatan agama. Dan artinya perlu terjemahkan. Maka ingin lahirkan dulu konsep yang standar, konsep dasar yang standar. Bagaimana merubah paradigma berpolitik yang beretika, yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkapasitas. Dan sampaikan dakwah itu ke umat karena mereka terlibat. Menyojamun hanya gesetel ahlul halli wal aqdi. Menyojamun pilih presiden sektel sebagai MPR. Mana nyokan napu tu tak setel. Salah-salah kita nyok kenang setel. Ya kan? Tetapi kita harus lakukan. Dan dengan berbicara menang kalah di sana. Berbicara memenangkan kebaikan, mengalahkan keburukan. Tidak ada artinya kemenangan, tetapi hak itu selalu tenggelam. Tidak apa-apa kalau kita kalah, kalau hak itu menang. Begitulah kira-kira. Ini nilai etika. Jadi baik terlalu berpikir menang kalah. Kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang menang yang masuk syurga dengan politik, yang kalah masuk neraka ke politik. Ini kata orang iman menyepakat menang ya. Lagi yang kira-kira orangnya fungsikan majlis taklim, fungsikan mimbar khutbah untuk mendakwahkan politik halal, bukan berbicara memenangkan partai-partai. Sebab ia nak kesah kursinya, yang kursinya insyaAllah handal. Yang susah orangnya hai tim hadir, orang-orang yang mampu menyejahterakan dan menyelamatkan bangsa ke depan. Itu yang jadi masalah kita. Nah, baik, berhubung waktu yang kita miliki terlalu singkat dan bagi hadirin yang mungkin sudah terdaftar namanya sebagai penanya tidak sempat bertanya dalam hal ini, kami mohon dimaklumi dan insya-Allah di lain waktu kita akan kembali menggelar kegiatan kajian milenial dengan kondisi yang sama seperti ini.
Cukup. Baik. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, berikutnya sebagai penutup penyampaian kesan dan pesan untuk acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin ada closing pemateri. Closing pemateri. Baik, kita lanjutkan untuk closing pemateri. Kepada ayah kami persilahkan. Akhir kata, hanya dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita sadar bahwa selama ini instrumen demokrasi adalah penghancur kesatuan dan kekompakan umat Islam. Setiap 5 tahun kita mengupdate konflik di dalam kontestasi politik. Itu sangat menjadi ad-darrul fitnah ala din. Yang kedua, kita harus sadar bahwa paradigma demokrasi kita belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh Islam di kalangan umat Islam. Maka kita harus mampu mencari solusi supaya instrumen demokrasi ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dalam kacamata Islam di kalangan umat Islam. Tidak cuma berbicara bupati legislatif, tapi berbicara sampai pemimpin terendah ke desa. Ajari mereka, karena kita sekarang bukan krisis kepala pemerintahan. Semua kepala ada, pemimpin belum tentu ada. Bukan setiap kepala rumah tangga itu pemimpin Islam dalam rumah tangga. Bukan setiap kepala desa itu pemimpin Islam. Maka tantangan yang diperintahkan oleh Allah, mari bagaimana mencari solusi instrumen demokrasi itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dikehendaki oleh agama kita. Jangan pertentangkan demokrasi dengan agama. Jagalah keseimbangan dua-duanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah yang telah panjang lebar mengupas materi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kami mendoakan semoga ayah diberikan kesehatan dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya sebagai penutup, mari kita dengarkan penyampaian kesan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarram Syekhuna Ayah di Jinib yang kami muliakan, Walid Sirajuddin Ketua Tastafi kami yang kami hormati, dan para guru kami yang lain, dan kepada seluruh para hadirin sidang tamu undangan yang telah disebutkan namanya tadi baik oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Alhamdulillah, malam yang berbahagianya sangat luar biasa. Kesan daripada kajian milenial yang dihadiri bukan hanya oleh unsur daripada kecamatan Tanah Luas, hadir dari kecamatan-kecamatan tetangga, dari Matangkuli, Longkalen hadir, dari Nibong juga ramai yang hadir, dari Arun, dari Bayu, bahkan dari Losukun, dari Panton juga hadir, luar biasa. Artinya minat daripada masyarakat untuk belajar tidak mesti di daya, tidak mesti di masjid, tidak mesti di balai. Alhamdulillah juga getanyo daripada RTA, daripada Rabitah Taliban telah menampung aspirasi kami daripada para pembina untuk menjemput bola ataupun istilahnya mencangkul lahan kosong. Salah satunya lahan kosong adalah di warung-warung kopi, karena di sini biasa kaim dadu lagi dipegah dari Rais Amono. Edu sering berbincang yang hal-hal sifatnya duniawiyah, tapi nyo alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian seperti ini bukan hanya di Belangjirun dan lun kalau nombegah Pak Ketua, Pak Rais, bahwa nyo berpindah-pindah, nyo mesem cakap tak nyo kagejok tempat ini belum tentu bulan depan di sini karena keputusan Pak Dewan Dola Lebak, Pak kamu menyertai na permintaan ukui Matangkuli kadang-kadang harus belum gede hanya nak gede, pakan karena nyo permintaan masyarakat entu ke kata mereka dia ni bong mungkin ini bong apa
Pak Fudi kan, karena Pak Fudi juga pembina dalam RTA. Ya, karena beliau sebagai wakil bupati, beliau juga ikut dalam pemilihan dan penyusunan RTA saudara. Masa ini bung tiga hanabi? Kan nyata bicara hari kamu, bicara kamu ada. Matang kuli menancit, sampai wale matang kuli, lo matang kuli, ketua matang kuli, bertiga hotel matang kuli, orang memang ada. Oh, anda orang wale, ya kata terima gila. Dang nawari kereu. Nah, ini luar biasa. Di insyaallah artinya karena daripada perkenan peminat untuk bertanya tak hadirkan. Mungkin ayah, mamin itu tegedi kadang-kadang bertanya antusias dan juga mau hadir seperti ini. Lu tuan yakin tegedi lung pegah bayar segetu boleh ke kadang nawat dek. Mamanya tegedi membelah dor ya benar kabale di kamar mahir. Jadi alhamdulillah ini kesan luar biasa sekali dan teruskan para perjuangan para pengurus RTA, jangan pernah bosan dan juga silakan untuk mencari donatur dimanapun yang sifatnya halal. Alhamdulillah. Juga nyo program RTA salah satunya yang kamu duk dengan Walid Tasafi dan juga ini ramai ayah dari ketua-ketua ormas yang dulunya sebelum terjadi pandemi kamu ayah lihat dua ormas dari saudara. Kalau pernah keliling mata bawa saudara, Hatar ikut, Olian Safda Tasafi ikut, Huda NU Tasafi, Pergunu, ya FPI lawannya ikut untuk mensosialisasi. Bahkan Pak Wakil Bupati Pak Fudi Yusuf pernah hadir untuk mensosialisasi sampai ke Senudun. Putra sosialisasi ini menyelamatkan generasi. Salah satunya adalah mensantrikan, yaitu masyarakat dan juga menyelamatkan generasi dalam konteks anak-anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Itu EKMPI juga hadir ya. Dimanapun ada kegiatan hadir, alhamdulillah. Juga banyak ormas yang lain yang mungkin malam hari ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan ini kelanjutan daripada perjuangan-perjuangan. Alhamdulillah terbentuk pengajian walaupun mungkin tempat itu yang menteng sederhana ataupun yang sifatnya mata laginya. Selanjutnya karena RTA nya punya program inti, salah satunya adalah membukukan ilmu yang disampaikan oleh Abi Zahrul, oleh Dr. Sapriyadi, oleh Ayah Hajar di Panten, Abah Helmi Nisam, dan juga guru-guru yang lain pernah kita undang sebagai pemateri di dalam kajian RTA. Lontuan sebagai ketua Dewan Albab yang mengambil keputusan dan juga yang mengambil kesimpulan terakhir di dalam kebijakan-kebijakan RTA, termasuk saya. Pada kebuah lelaki pertanyaan lom, baiklah dua boh matikan tu aja le. Kenapa kan ayah baru gua perlah? Kau hilang sah. Jadi golong tu istirahat. Jadi hana beda siapapun meminta dalam kata watai lontuan lelaki maaf. Itu yang ingin lontuan sampaikan. Kan dari kata umat kejam tak kan memang aturan. Jadi mi hana buka aturan lagi uke ente hana soja ali. Maka nyo kajian inti yang pernah dilakukan oleh beberapa kajian yang ada di beberapa tempat termasuk di Kurpuh kali kagak bukukan. Dan bukunya untuk hana kepungut biaya le orang RTA li. Gejuk kan katanya yang nak bak sekolah, bak SMP, bak SD juga bak dayah-dayah. Nyokan ke pulau. Genuk sedekah alam artinya sedekah tanya yang katanya titipkan melalui RTA dan tuan yakinnya sangat bermanfaat. Karena kajian di dalamnya kan perken cerita Abu Nawah. Kan cerita Pak Dino Didin ni dan ini mandum kajian yang pernah dilakukan dari tahun 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan insyaallah nyo luar ke bantu. Nyo meno Pak Tantowi meno tidak kita mahlon tidak tenang betul. Hal mungkin insyaallah ikhlas kayaknya ikhlas insyaallah. Menancit nyo Pak Camat, ya kan? Pak Camat yang bantu kahana hitam. Kurdo Pak Camat. Tentuan insyaallah nyo nya hana bantu ke bukan ada. Bukan ada kuli. Ya alhamdulillah. Pada juta yo. Oh banyak lebih pada target. Alhamdulillah. Jadi luntuan rasa nyo kajian nyo harus dilanjutkan tidak mesti RTA. Yang lain mungkin ada Radas, ada Hafar juga mungkin kita perlu lanjutkan. Juga Hafar sudah sangat bagus sekali sampai ke pedalaman melakukan untuk menyampaikan ilmu ya sampai terus Usara Raja. Itu sudah luar biasa sekali. Le ayahnya di Aceh Utara yang bergerak dalam bidang pengajian-pengajian yang lupa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, juga kepada donatur kami tidak sanggup membalas, hanya Allah lah yang membalasnya. Dan juga kepada para pengurus RTA terus lakukan perjuangan, jangan kena lelah karena lelah itu merupakan kegagalan. Hanya sekian dan demikian daripada kami. Hadanallahu yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tutup dengan doa, cuma doa bek balung tajuk Pak Selasiro sepuh dari tanah luas. Kepada gure kamu persilakan dengan segala hormat. Keberkat. Yuk, Pak.
Hanya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dilanjutkan dengan doa. Kepada sesepuh kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya pembacaan doa barusan, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sebagai penutup dari moderator, kami sangat terinspirasi dengan kata-kata motivasi yang pernah disampaikan oleh Ayah di Jinip. Kata-katanya seperti ini, jadilah kita masyarakat yang merencanakan, jangan jadi masyarakat yang direncanakan. Demikian acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada para panitia untuk dapat memindahkan meja yang ada di depan.